Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fi din, mengkaji kitab Al-Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala setelah melaksanakan ibadah salat maghrib sembari menunggu masuknya waktu salat isya. Tentunya salat beserta salam senantiasa kita sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum ajma'in. Jamaah yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bahasan penyebutan faedah-faedah dari hadis nomor 2. Hadis Jibril, hadis yang panjang yang telah kita bahas matannya serta penjelasan syarah para ulama terhadap matan hadis Jibril tersebut, dan kita telah memasuki pembahasan al-fawaid, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis tersebut yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan terakhir bahasan kita adalah terkait salat. Di sana salah satu dari pembahasan yang telah kita bahas adalah hukum mengqadha salat. Telah kita sebutkan bahwa mengqadha salat terbagi menjadi dua. Yang pertama disepakati oleh seluruh ulama Islam, yaitu mengqadha salat yang dia tinggalkan karena tertidur atau lupa. Yang kedua adalah hukum mengqadha salat yang ditinggalkan dengan sengaja, setelah itu dia hijrah dan insaf, apakah ada kewajiban mengqadha setelah dia hijrah ataukah tidak. Ini telah berlalu pembahasannya dan telah kita sebutkan di sana yang rajih, yang kuat dalam pendapat tersebut, dalam pembahasan tersebut. Berikut ini ada sebuah pembahasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, amma zakatu idza tarakaha al-insanu thumma taba fa innahu yuzakki. Adapun zakat, apabila seseorang meninggalkannya kemudian dia bertaubat, maka tetap dia berkewajiban mengeluarkan zakat yang belum dia keluarkan sebelum dia taubat. Ini kalau zakat. Kenapa? Karena zakat ini bukanlah suatu ibadah yang terbatas dengan suatu waktu, dan zakat tersebut berkaitan dengan haknya manusia. Maka kapan dia masih mampu mengeluarkan dan memberikan hak manusia tersebut, dia harus menunaikannya. Beda halnya dengan salat. Salat adalah sebuah ibadah yang terbatas dengan waktu. Ya, waktu mulanya dan waktu akhirnya. Sedangkan zakat tidak ada ketentuan harus dikeluarkan bulan ini atau bulan berikutnya. Maka apabila dia telah bertobat dan dia mengingat bahwa ada beberapa tahun yang lalu zakat yang telah wajib kepadanya dia belum mengeluarkannya, maka setelah dia insaf, setelah dia bertobat, wajib dia mengeluarkannya. Dan kita bukan sedang di pembahasan zakat. Ini kaidah umum atau faedah umum dari beliau. Kemudian pembahasan berikutnya, wa man mata wa huwa lam yuzakki tahawunan fahal tukhraju zakatu min malihi am la. Apabila dia mati dalam keadaan dia tidak membayar, tidak menunaikan zakatnya tahawunan, dengan sengaja karena menyepelekan permasalahan zakat, apakah bagi ahli waris mengambil dari harta warisan tersebut sebagai zakat, dikeluarkan zakat dari hartanya setelah dia mati,
Maka jawaban Syekh al-ahwat wallahu a'lam anna zakata tukhraj. Lebih selamat agar dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Li'annahu yata'allaq biha haqqu ahli zakat fala tasqut. Karena zakat yang belum dia keluarkan tersebut berkaitan dengan hak manusia, dengan hak 8 senif, dengan hak anak Adam, ya. Sehingga tidak akan terlepas tanggung jawabnya kecuali hak orang lain tersebut telah diberikan dari harta tersebut. Li'anna ar-rajul mata 'ala 'anna biz-zakah, karena dia mati dalam keadaan belum menunaikan zakat. Jelas ya? Lalu bagaimana dengan haji? Kalau dia masih hidup, jelas pada pembahasan yang lalu bahwa namanya haji tidak boleh dan tidak mungkin dilakukan di luar bulan haji. Kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak haji dan dia sudah mampu. Hanya saja dia malas, hanya saja dia masih bergelimang dengan dosanya, mati dalam keadaan dia belum menunaikan haji, sedangkan haji telah wajib untuknya karena dia telah mampu dari segala sisi. Maka apakah ada kewajiban bagi ahli waris untuk menghajikan dia? Dan ahli waris tahu dia mati belum haji dan mampu, namun dia tinggalkan dengan sengaja. Jelas ya? Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, la, tidak. Li'annahu la yanfa'u wa la yata'allaq bi haqqul ghair kazakah. Karena haji yang dilakukan ahli warisnya setelah itu tidak akan bermanfaat buat dia. Dan itu tidak berkaitan dengan hak anak Adam seperti zakat. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala yang beliau nukilkan di sini dalam kitabnya Tahdhibus Sunan, hadza huwa alladhi nadinullah bih. Inilah yang kita pegang dalam dalam agama Allah Jalla wa Ala ini. Dan inilah yang ditunjukkan oleh dalil. Kenapa demikian? Karena memang ketika dia hidup, dia memang tidak haji dan tidak mau haji. Dia telah mampu tetapi ia tinggalkan dengan sengaja. Beda halnya dengan zakat. Walaupun dia tinggalkan sengaja, tetapi zakat suatu ibadah yang berkaitan dengan hak orang lain. Sebagaimana salat. Ketika dia mati tidak salat, apakah ahli waris bisa mengqadha salat dia setelah dia mati? Tentunya tidak. Maka demikian pula haji. Sehingga kata beliau, yajibu 'alal insan an yattaqillah azza wa jalla li'annahu idza mata wa lam yahujja ma'a qudrati 'ala al-hajj fa inna law hujja 'anhu 1000 marrah lam tabra' dhimmatuhu. Maka hendaknya setiap orang bertakwa, takut kepada Allah Jalla wa Ala. Karena kapan dia mati dan dia belum haji sedangkan dia mampu melakukan haji, maka andai kata ada yang menghajikan untuknya 1000 kali, itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan melepaskan tanggung jawabnya di sisi Allah Jalla wa Ala. Nah, ini faedah yang beliau sebutkan dari pembahasan tersebut, dari hadis nomor 2. Yang berikutnya, faedah berikutnya dari pembahasan hadis nomor 2, hadis Jibril. Kata beliau, anna arkanal iman sittatun kama sabaq. Bahwa rukun iman ada 6 sebagaimana yang telah berlalu. Tatkala Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirna anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir. Dan seringkali saya sebutkan, adapun menghafal, sekedar menghafal bahwa rukun iman ada 6, maka non muslim juga banyak yang menghafal bahwa rukun iman ada 6. Bahkan hampir rata-rata non muslim itu tahu rukun iman itu ada 6. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memahami rukun iman, 6 rukun iman tersebut. Kapan iman kepada Allah itu dianggap benar, dan kapan iman kepada malaikat itu dianggap benar. Dan telah kita bahas di pembahasan syahadat an la ilaha illallah terdahulu, kapan iman kepada Allah Jalla wa Ala itu dianggap benar. Di sana telah kita sebutkan
konsekuensi atau rukun iman kepada Allahu Jalla wa Ala. Yang kesimpulannya, yang pertama dia mengimani wujudnya Allah, mengimani akan keesaan Allah dalam mengatur alam semesta ini, keesaan Allah Jalla wa Ala dalam uluhiyah, dalam perkara ibadah, sehingga setiap ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Yang keempat, dia beriman bahwa Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita mengimani seluruh nama dan seluruh sifat yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Itu semua sesuai dengan keagungannya Allah Jalla wa Ala sebagai Al-Khaliq, tidak menyerupai daripada sifat makhluk, tidak dapat diperbagaimanakan, tidak boleh diselewengkan dari makna yang tersurat kepada makna yang tersirat, dan tidak boleh ditolak. Ya. Berikut ini adalah rukun iman kepada para malaikat. Perlu diketahui bahwa iman kepada malaikat, di sana ada beberapa hal yang harus kita imani terkait mereka. Yang pertama adalah mengimani setiap nama malaikat yang telah Allah beritakan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim atau Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka kita tidak boleh menolak di sana ada malaikat yang bernama Jibril, di sana ada malaikat yang bernama Mikail, di sana ada malaikat yang bernama Israfil, di sana ada malaikat yang bernama Munkar dan Nakir, ya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kita harus mengimani apa yang diberitakan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih terkait amalan tugas-tugas tertentu yang Allah Jalla wa Ala bebankan kepada malaikat tersebut. Seperti Jibril alaihissalam, Allah bebankan untuk menurunkan wahyu dari Allah kepada seluruh para nabi dan para rasul. Sebagaimana Mikail diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan di permukaan bumi. Dan sebagaimana Israfil yang Allah perintahkan untuk meniupkan sangkakala, yang pertama mematikan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikecualikan oleh Allah Jalla wa Ala. Yang kedua adalah sangkakala yang membangkitkan seluruh manusia yang berada di alam barzah kepada menuju padang mahsyar. Dan tiga malaikat ini senantiasa disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah doa yang beliau bacakan setiap kali beliau bangun dari tidurnya di pertengahan malam menjelang melakukan salat tahajud. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi berdoa ketika bangun di tengah malam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ardh, alimul ghaibi wa syahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, Fatiras samawati wal ardh, yang telah mengatur, yang telah mencipta langit dan bumi, alimul ghaibi wa syahadah, yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Engkaulah yang akan menghukumi perselisihan yang terjadi di antara hamba-hambamu. Berikanlah aku hidayah terhadap perselisihan yang telah diperselisihkan dari kebenaran. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang memberikan hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Ini doa memohon hidayah kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi kita SAW adalah pembawa hidayatul irsyad. Beliau adalah Rasul, penutup para Nabi. Tetapi senantiasa beliau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar diberikan hidayah, ya. Mendapatkan hidayah kepada memahami jalan yang benar, ini adalah anugerah yang sangat besar. Dan tidak kalah besarnya adalah hidayah istiqamah di atas jalan yang benar. Betapa banyak orang yang mengetahui kebenaran, tetapi dia tidak istiqamah di atasnya. Sehingga kita perlu memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala hidayah agar bisa istiqamah di atas hidayah ini. Oleh karena itu, setiap muslim di dalam salatnya memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu mereka jalan yang telah Engkau berikan nikmat-Mu kepada mereka. Siapa mereka? Allah terangkan di dalam surat An-Nisa, minal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ghairul, yang bertentangan dengan jalan mereka ini siapa?
Ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairul maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murkai mereka. Datang tafsir dari Nabi dan para sahabat yang dimaksud dengan ghairul maghdubi alaihim adalah Yahudi. Dan dengan waladhdallin, tidak pula orang-orang yang telah tersesatkan dari jalan kebenaran, adalah mereka kaum Nasrani. Orang-orang Yahudi, mereka bermaksiat, melanggar hukum Allah dalam keadaan mereka berilmu, maka mereka dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan sebagian mereka ada yang dikutuk oleh Allah menjadi babi-babi dan monyet-monyet, yang Allah hikayatkan dalam surat Al-A'raf dan dalam surat Al-Baqarah, tatkala mereka melanggar larangan memancing pada hari apa? Hari Sabtu. Apa hilah yang mereka buat? Mereka taruh pancing kapan? Hari Jumat. Mereka ambil di hari Ahad. Hari Ahad, enggak ada hari Minggu dalam Islam. Ya, hari Ahad. Jangan dijajah dalam seluruh nama. Nah, kita suka dijajah terkadang dalam berbagai nama. Taib, Ahad bukan Minggu. Taib. Dan dari sini kita mengambil pelajaran bahwa di antara sebab seorang itu terpalingkan dari jalan as-siratal mustaqim adalah melakukan salah satu dari yang dilakukan oleh mereka ghairul maghdubi alaihim, yaitu bermaksiat, melanggar dalam keadaan telah tahu, atau waladhdallin, melakukan ibadah dalam keadaan mereka tidak berilmu. Yahudi dimurkai oleh Allah karena mereka melanggar dalam keadaan berilmu. Orang-orang Nasrani disesatkan dari jalan yang benar karena mereka tidak berilmu tapi beribadah. Ya, beribadah tidak berilmu. Datang Islam memerintahkan kita untuk berilmu dan mengamalkan ilmu. Baik. Kita kembali lagi kepada pembahasan malaikat tadi, bahwa keimanan kepada malaikat terbagi menjadi dua. Yang pertama al-iman ijmaliyah. Kita mengimani secara global bahwa di sana ada makhluk yang disebut dengan malaikat, dan datang dalam riwayat Imam Muslim bahwa Allah menciptakan para malaikat dari nur, dari cahaya, hanya malaikat, dan menyatakan Nabi SAW diciptakan dari nur. Ini adalah akidah yang menyimpang. Ya, Nabi kita SAW Allah ciptakan dari kedua orang tuanya dan keturunan Adam. Adam dari mana? Walaqad khalaqnal insana min nutfah. Ya, Allah menciptakan manusia ini dari air mani. Ya, yang berujung kepada Nabi Adam yang diciptakan dari itu turab. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Wahai sekalian manusia, kalau kalian meragukan tentang hari kebangkitan, maka ketahuilah, ingatlah, kalian telah kami ciptakan dari tanah. Siapa? Nabi Adam. Kemudian Allah ciptakan Hawa dari Nabi Adam. Kemudian kami ciptakan kalian dari air menjadi segumpal air, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging yang berbentuk atau tidak berbentuk. Setelah itu ditiupkan ruh. Ya, inilah terkadang hal yang menyimpang dalam berbagai pujian. Nabi SAW melarang kita memuji beliau dengan pujian-pujian yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian menyanjungiku, mengagungkan aku berlebih-lebihan sebagaimana Isa diagungkan berlebih-lebihan oleh kaumnya Nasrani sehingga mereka mengangkatnya sebagai sesembahan selain Allah. Katakanlah aku adalah hamba Allah saja dan Rasulnya. Nabi kita adalah hamba Allah yang tidak memiliki hak dalam mengatur alam semesta ini, dan beliau adalah Rasulullah yang punya hak secara mutlak untuk diikuti dan tidak boleh dimaksiati. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Nah, tayyib. Yang kedua adalah iman at-tafsiliyah. Kita mengimani malaikat secara tafsili, itu mengimani setiap nama-nama yang telah diberitakan dalam Al-Quran dan Hadis, dan setiap tugas-tugas mereka yang telah diberitakan di dalam Al-Quran. Dan tentunya banyak, namun saya sebutkan di sini secara global. Telah kita ketahui di sana ada malaikat yang diberikan tugas untuk mencatat amal kebaikan dan amal kejelekan. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 9 dan sampai ke 11, kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin yaktubuna ma
taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmiddin wa ma adraka ma yawmiddin ya thumma ma adraka ma yawmiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Sesungguhnya pada kalian adalah ada malaikat-malaikat yang penjaga, yang mulia, yang senantiasa mencatat apa yang kalian perbuatkan. Ya, dan juga Allah berfirman dalam surat Qaf, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang telah dibisikkan oleh hatinya. Ini menerangkan bahawa selain Allah tidak ada yang mengetahui bisikan hati kita. Iblis dan bala tentaranya tidak mengetahui isi bisikan hati kita. Jadi kalau kita ditakut-takuti oleh syaitan, dia melakukan penampakan, enggak usah kita tampakkan takut. Walaupun takut dalam hati, tampakkan berani. Karena dia tidak mengetahui isi hati kita. Itu hal yang gaib, hanya Allah yang mengetahui, dan kepada makhluk yang Allah beritahukan saja dari kalangan para malaikat. Jelas ya? Kemudian Allah menyatakan, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sesungguhnya kami, dan telah datang penafsiran di sini bahwa nahnu di sini adalah para malaikat. Sebagaimana hal ini uruf dalam bahasa Al-Qur'an. Malaikat-malaikat kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Karena setelah itu Allah menyatakan idh yatalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Di mana ada dua malaikat, yang satunya duduk di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya, yang satunya lagi di sebelah kirinya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Dan tidak ada sebuah lafaz yang keluar dari mulutnya kecuali ada malaikat yang selalu memantau dan menulisnya, mencatatnya. Ini melahirkan sifat keberanian bagi kita, karena kemanapun kita pergi ada yang menjaga kita. Ya, ada malaikat yang mencatat kebaikan, ada yang malaikat mencatat kebaikan. Ketika kita berada di kamar sendirian dan pintu maksiat di sana terbuka, ketika kita ingin bermaksiat, maka kita akan berpikir bahwa di samping sebelah kanan kita ada malaikat yang menunggu perbuatan kebaikan kita, kemudian dia mencatatnya. Dan sebelah kiri kita ada malaikat yang menunggu amalan keburukan kita, yang jika kita melakukannya maka dia akan mencatatnya. Baik, di sana pula ada malaikat-malaikat yang Allah berikan tugas yang lainnya. Dan seperti malaikat-malaikat yang diberikan perintah untuk menanyakan 3 pertanyaan, man rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuk, pada mayat setelah dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Di sana ada pula malaikat-malaikat yang beri tugas oleh Allah mencabut nyawa manusia. Di sana ada pula malaikat-malaikat yang diberikan tugas khusus menjaga anak Adam. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, muaqibatun yahfazunahu min amrillah. Di sana ada malaikat-malaikat muaqibat yang menjaga anak Adam karena perintah Allah. Di antara penafsirannya adalah al-mu'aqibat, mereka diberikan perintah oleh Allah menjaga hutan dan laut agar binatang-binatang buas yang ada di dalamnya tidak turun ke darat menerkam dan memangsa seluruh manusia. Ya, ini memberikan sifat merendah diri dan menghinakan diri ini di hadapan Allah. Karena sekuat apapun kita, sebenarnya kalau tidak ada penjagaan Allah, kita tidak akan bisa hidup di darat ini. Coba kita bayangkan, darat yang kita tinggali ini cuma kecil kan? Ya, di sekeliling kita penuh dengan hutan. Di dalamnya penuh dengan binatang-binatang buas. Laut juga demikian, di dalamnya penuh dengan binatang-binatang yang buas. Pernah kita dengar sebuah kota diserbu oleh singa, oleh harimau, oleh anaconda, oleh buaya? Tidak pernah. Ya. Padahal kalau kita pikirkan, seorang nelayan terkadang menggunakan bot kecil di tengah-tengah laut. Padahal di dalam laut ada ikan-ikan hiu yang begitu besarnya, yang begitu ganasnya. Di dalam laut ada ular-ular, binatang-binatang buas yang cukup ganas, yang cukup besar. Tapi sangat jarang kita mendengar ada perahu yang ditelan oleh hiu. Jarang walaupun ada. Dan itu tidaklah terjadi kecuali Allah telah mengizinkan kepada malaikatnya untuk membiarkan binatang buas tersebut menerkam anak Adam. Kalau Allah membiarkan, maka kita nggak akan bisa hidup di dunia ini. Secara logika, ya coba lihat, kita tinggal di Banda Aceh ini, belum pernah diserbu oleh harimau yang ada di seluruh Aceh kan? Ya, secara logika nggak masuk akal. Karena memang itu penjagaan Allah Jalla wa'ala. Mungkinkah harimau takut turun ke Banda Aceh karena orang Banda Aceh punya senjata, ada cahaya, ada mobil? Enggak. Andai kata seluruh binatang buas yang ada di gunung, yang ada hutan di Aceh sekarang lepas semuanya, siapa yang bisa melawan? Tidak ada yang mampu melawan gajah, melawan harimau, melawan ular, melawan seluruh binatang yang ada di hutan. Dan seluruh binatang buas yang ada
di laut. Apa sebabnya mereka tidak muncul dan tidak menerkam dan memangsa manusia? Sebabnya karena Allah menciptakan malaikat-malaikat yang diberikan tugas menjaga mereka jangan sampai keluar dari batasannya, menerkam dan memangsa manusia kecuali jika Allah telah mengizinkannya. Maka ini akan melahirkan sifat rendah hati, bahwa kita ini enggak punya apa-apa, bahwa kita ini bisa hidup aman di dunia ini karena penjagaan Allah Jalla wa'ala. Tidak perlu kita angkuh, tidak perlu kita sombong. Allah Jalla wa'ala yang menjaga kita. Andai kata Allah tidak menjaga kita, maka kita akan diterkam dan dimangsa oleh binatang-binatang buas yang ada di permukaan bumi ini. Ya. Kemudian di sana ada pula malaikat-malaikat yang diberikan tugas oleh Allah keliling bumi, dan kapan mereka mendapati majelis ilmu agama, majelis zikir yang sesuai dengan syariat, tentunya mereka diperintahkan untuk duduk di situ. Dan di sana ada pula malaikat-malaikat yang mereka diberikan perintah oleh Allah untuk meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub." Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu agama. Dan yang menuntut ilmu agama itu beraneka ragam, ada yang bisa maksimal ya 24 jam seperti santri, ada yang cuma bisa sehari cuma sekali, atau sehari 2 kali, atau mungkin dalam seminggu cuma berapa kali. Karena tidak semua para sahabat Nabi setiap hari bisa hadir di majelis ilmu Nabi. Ada di antara mereka 2 hari sekali, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau hadir terkadang 2 hari sekali. Ketika beliau tidak hadir, maka beliau menagih ilmu yang diberikan oleh Nabi kepada tetangganya. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada pembahasan al-ilm, bahwa Umar bin Khattab menyatakan, kana li jar min al-ansar kunna natanawabu bin nuzuli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku memiliki seorang tetangga dari orang Ansar. Kami saling gantian mendatangi majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari saya yang bekerja, kemudian hasil pekerjaan di hari saya bekerja, dia pergi ke majelisnya Nabi. Pulangnya dia membagikan ilmu kepada saya membagikan hasil jualan, hasil berdagang saya kepada dia. Besoknya saya yang pergi ke majelisnya Nabi, dia yang bekerja. Saya pulang kasih ilmu kepada dia, dia pulang kasihkan uang untuk saya. Ada yang bisa kayak gini? Ya em para dia, hai aku muka kah em tepan. Ya, sulit. Ya, tapi ini amal yang sangat mulia ya jamaah. Kita enggak menuntut ilmu tapi mendapatkan pahala penuntut ilmu, dan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu atau yang mengajarkan ilmu tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, kana al-akhwani 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kana ahadu ma ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar fa kana yahtarif fa shakal muhtarif akhahu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la'allaka turzaqu bih. Ada 2 orang yang bersaudara di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya sehari-hari yang bekerja memberi nafkah kepada keluarganya, dan satunya lagi fokus menuntut ilmu di masa di sisi Nabi. Dan dia diberikan nafkah, diberi biaya oleh saudara yang bekerja. Maka saudaranya yang bekerja ini mendatangi dan mengeluh, "Ya Rasulullah, aku sibuk bekerja, dia sibuk fokus belajar kepada kamu." Maka Nabi menyatakan, mudah-mudahan kamu diberikan rezeki oleh Allah, kamu diberikan rezeki, dimudahkan rezekimu oleh Allah, diberkahi rezekimu oleh Allah karena kamu membantu saudara kamu yang sedang fokus untuk ilmu agama ini. Ya, dan terkadang seorang yang memiliki harta, dia bisa melahirkan seorang anak kaum muslimin menjadi ulama yang tidak mampu dilakukan oleh seorang ulama itu sendiri. Contohnya Ibnu Hajar. Beliau meninggal, bapaknya meninggal dalam keadaan beliau umur masih sangat kecil. Siapa yang menyebabkan beliau menjadi ulama? Bukan ulama, tetapi seorang konglomerat, sahabat bapak beliau. Bapak beliau punya kawan-kawan yang kaya. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin ya pengusaha-pengusaha. Maka beliau berpesan kepada mereka, kalau saya mati nanti tolong biayakan anak saya mondok. Tolong antar anak saya kepada kutab, kepada para ulama. Biayakan dia, bantu dia. Maka begitu ayah beliau meninggal, salah satu dari sahabat ayah beliau, seorang pengusaha Mesir, orang kaya di Mesir. Ya, maka langsung beliau ambil alih ya pengasuhan terhadap Ibnu Hajar. Beliau berangkatkan Ibnu Hajar kepada para ulama belajar, dan beliau biayai dan beliau tanggung biaya keluarganya. Sampai Ibnu Hajar menjadi seorang ulama. Siapa yang melahirkan? Pengusaha, bukan ulama. Artinya ulama tentunya dengan ilmu, ya, seorang pengusaha. Taib. Maka di sana ada sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh As-Sarjani, Ar-Raghib As-Sarjani, judulnya Kun Sahabiyan. Jadilah engkau
salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak semua sahabat Nabi menjadi seperti Abu Hurairah yang senantiasa yang siang dan malam menghafal hadis-hadis Nabi. Ya, dan sehingga beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi kepada umat ini. Bahkan beliau pernah terkadang jatuh tersungkur karena lapar. Saking sabarnya beliau berada di majlisnya Nabi. Terkadang beliau pernah mengikat batu di perut beliau karena saking laparnya. Tetapi tidak semua para sahabat demikian. Abu Talha tidak memiliki ilmu dan fokus menuntut ilmu seperti Abu Hurairah. Tetapi Abu Hurairah dikalahkan oleh Abu Talha dalam masalah infak. Abu Talha adalah konglomerat orang terkaya di Madinah, dan Abu Hurairah tidak mengungguli Abu Talha dalam masalah sedekah. Tapi Abu Talha dikalahkan oleh Abu Hurairah dalam masalah menuntut ilmu. Khalid bin Abi Walid dari sisi ilmu tidak seperti Abu Hurairah, tetapi Abu Hurairah tidak memiliki keutamaan yang dimiliki oleh Khalid bin Walid dari sisi perjuangan membela negara kaum muslimin, membela Islam. Sehingga dari ujung rambut sampai ujung kaki beliau ada bekas pedang, ada bekas senjata di medan perang. Tapi disebutkan dalam sebuah ayat ketika beliau salat, kemudian beliau menjadi imam, beliau lupa beberapa ayat dari surat pendek. Ini Khalid bin Walid. Sampai beliau merasa malu sehingga beliau menyatakan syaghalaniyal jihadu anil Quran. Jihad telah menyibukkan aku dari Al-Quran. Artinya beliau tidak menghafal Al-Quran sebagaimana sahabat yang lainnya. Tidak seperti Abdullah bin Abbas, tidak seperti Abdullah bin Mas'ud yang fokus dengan Al-Quran. Jelas ya? Maka pilihlah salah satu dari sahabat-sahabat yang ada. Mau pilih mana antum? Mau jadi Abu Talha, Abu Hanifah banyak infaknya, bukan cuma kaya saja. Taib ya? Atau mau jadi yang mana? Ada sahabat sebagai nelayan, terkadang berbulan-bulan di laut, enggak bertemu dengan Nabi. Pulang dari nelayan mendatangi majelis Nabi dan membantu apa yang bisa dia bantu. Ya, tidak semua sahabat 24 jam di masa Nabi di sisi Nabi. Tidak semua sahabat setiap hari di masa Nabi. Ada yang mereka terkadang seminggu sekali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat Malik bin Huwairith dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Kemudian juga sahabat-sahabat Badui yang mereka mendatangi Nabi di musim haji dan seterusnya. Ya. Atau ketika mereka datang ke Madinah, maka pilihlah salah satu dari mereka dan usahakan memilih yang terbaik dari mereka dengan syarat tidak memilih Abu Lahab dan partainya. Nah, baik. Ini mengimani tentang malaikat-malaikat Allahu Jalla wa Ala, ya, secara global dan secara terperinci. Dan di sana ada hal yang diingatkan oleh para ulama bahwa ada pemahaman yang menyimpang dalam pembahasan malaikat ini yang dipahami oleh mereka orang-orang yang suka menolak perkara agama karena akal mereka. Apakah ini dinamakan dengan kaum liberalisme atau orientalis atau ya Mu'tazilah dalam bahasa kitab-kitab akidah, bahwa mereka menyatakan bahwa malaikat itu imajinasi kebaikan. Tidak ada wujudnya seperti ruh, alam ruh. Artinya tidak ada bentuknya, hanya imajinasi kebaikan. Bisikan kebaikan itulah malaikat. Sebagaimana syaitan itu tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tetapi dia imajinasi kejelekan, bisikan kejelekan, itulah syaitan. Ini akidah yang menyimpang dan dia telah menolak dan mendustakan sekian ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dalam surat Fatir Allah menyebutkan di ayat pertama, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Bahwa di antara malaikat memiliki sayap-sayap, ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap. Ini menunjukkan apa? Tidak sekedar bisikan kebaikan, mereka punya wujud, punya bentuk. Dan Nabi SAW telah menyebutkan bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Beliau melihatnya sebanyak 2 kali. Yang pertama di Gua Hira, di saat pertama kali turun wahyu kepada beliau, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua kalinya ada di Sidratil Muntaha, di langit ketujuh, inda Sidratil Muntaha, indah Jannatul Ma'wa. Ya. Ini yang kedua kalinya. Nah, sehingga tidak benar dikatakan bahwa malaikat itu sekedar imajinasi kebaikan. Ini adalah penolakan dan pendustaan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa malaikat itu berbentuk, bukan sekedar bisikan kebaikan. Memang benar dari satu sisi bahwa malaikat itu memberi bisikan kebaikan, tetapi tidak boleh kita menolak atau menyatakan bahwa malaikat sekedar bisikan kebaikan, tak ada
bentuknya. Jelas ya? Di sana ada ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, "Inna lil malaki lammah wa li syaitani lammah." Ya, bahwa saya syaitan memiliki bisikan dan malaikat memiliki bisikan. Bisikan malaikat adalah anjuran melakukan kebaikan, ajakan melakukan kebaikan, dan bisikan syaitan adalah ajakan untuk melakukan kejelekan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah diberkati. Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya tetangga yang memutar musik dengan volume yang cukup keras, ya, besar ya. Besar apa keras tepatnya? Kalau besar ini kan keras ya. Baik, keras. Dan ana sudah pernah mengingatkan dia bahwa musik itu haram, tapi tidak digubris. Jadi yang ingin ana tanyakan adalah, apakah ana berdosa mendengar musik yang diputarkan setiap hari? Yang kedua, terkadang ana dengan keceplosan membicarakannya. Apa ini termasuk ghibah? Yang ketiga, dan apa yang harus saya lakukan? Juga karena adik saya sedang dalam masa menghafal Al-Quran, akhirnya ia tak bisa fokus. Barakallahu fiik. Ya, dari pertanyaan kita tidak menjawab lagi apa hukum musik. Ya, yang perlu diketahui dalam masalah musik, ya, perlu saya ingatkan bahwa masalah hukum halal dan haram ini haknya Allah. Tidak ada yang punya hak berbicara halal dan haram selain Allah, kemudian Rasulnya. Jelas ya? Hak murni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sendiri hanya menyampaikan apa yang Allah telah perintahkan kepada beliau. Baligh ma unzila ilaik. Maka tentang halal dan haram adalah haknya Allah. Dan kita harus siap meyakini halal sesuatu yang Allah halalkan. Dan juga sebaliknya, kita harus siap menyatakan haram apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, sekalipun kita belum mampu meninggalkannya. Jangan karena hawa nafsu kita atau kita belum mampu meninggalkannya, akhirnya agama Allah kita kelek-kelek. Ya, kita akal-akalin yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram karena sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini tidak boleh. Ya, kita harus tundukkan hawa nafsu kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan keagungan Rabbnya dan dia mampu melawan hawa nafsunya, dia tundukkan hawa nafsunya di depan syariat Allah, maka syurga adalah tempatnya. Makna sebaliknya apa? Orang yang tidak takut kepada Allah dan tidak mau menundukkan hawa nafsunya kepada Allah di hadapan syariat Allah, maka neraka adalah tempatnya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, dia memiliki pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam surat An-Nur juga Allah berfirman, "Inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya kriteria kaum mukminin itu tatkala diseru pada hukum Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengannya, dia senantiasa menyatakan sami'na wa ata'na, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan telah sepakat para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 mazhab tentang haramnya musik. Tentang haramnya musik. Ya. Yang menghalalkannya nanti di hari kiamat berhadapan dengan Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya? Banyak. Di antara firman Allah dalam surah Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla bihi liyudhillan nas liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang perjualbelikan lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud bersumpah dengan ayat ini bahwa dimaksud dengan lahwal hadis di sini adalah musik. Musik dan nyanyian-nyanyiannya. Dan juga hadis Nabi dalam Sunan Abu Dawud. Nabi menyatakan, "La yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal ma'azif." Sesungguhnya akan ada di akhir zaman nanti dari umatku yang membolehkan prostitusi. Jangankan prostitusi, LGBT aja ada yang membolehkan, ya kan? Kalau non muslim yang membela kita nggak heran. Ini mengatasnamakan Islam. Padahal hukuman LGBT kaum Lut menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, bahkan sebagian sahabat yang lain dibakar hidup-hidup menurut para sahabat. Itu hukum
homoseks dalam Islam. Ya, paling rendah. Ucapannya kata sahabat Ali bin Abi Thalib, cari gedung yang paling tinggi di negara itu. Naikkan dia hidup-hidup, lemparkan kepalanya ke bawah. Ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan duburnya harus dimasukkan besi yang panas. Bukan masalah kecil, masalah homoseks. Allah angkat bumi di masa kaum Nabi Lut. Allah angkat bumi, ya, bangunan-bangunan di masa itu, kemudian Allah balikkan dan kemudian Allah timpahkan kembali ke bawah. Allah naikkan sampai ke angkasa, bumi yang mereka tinggal, rumah-rumah yang mereka tinggal, kemudian Allah timpahkan ke bawah dalam keadaan terbalik. Faja'alna asfala 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami balik yang tinggi menjadi ke bawah, kemudian kami turunkan hujan batu kepada mereka. Maka orang-orang yang membela LGBT, mereka ingin meminta hujan batu dari Allah turun di Indonesia. Dan mereka meminta Allah untuk membalikkan tanah Indonesia, Allah angkat ke langit, kemudian Allah jatuhkan ke dalam bumi. Ini hakikatnya. Siapapun dia, Allah yang Rabbul Alamin mampu melakukan segala sesuatu. Tsunami telah datang dan mengingatkan kita kekuasaan Allah. Mana daging-daging yang mendatangi tempat-tempat maksiat di masa itu di pinggir laut. Tengkoraknya tidak diketahui sekarang di mana. Allah lenyapkan ribuan nyawa tidak dalam sekejap waktu. Jangan memanggil azab Allah Jalla wa'ala. Dan jangan bermain-main dengan hukum Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi menyatakan di akhir zaman nanti akan ada sebagian kaum yang menghalalkan prostitusi dan kain sutra. Dan yang terakhir itu syahidnya yang menghalalkan musik. Jadi kalau ada ustaz yang menghalalkan musik, betul, karena Nabi memang telah memberitakan, dan itu adalah orang salah satunya. Ya, 4 mazhab sepakat. Loh ustaz, ini musik Islami. Kalau ada musik Islami berarti ada prostitusi Islami. Karena Nabi menyebutkan musik bareng dengan zina dan kain sutra. Kalau ada musik Islami, maka ada pula zina Islami. Dan coba kita bayangkan di masa Nabi, andai kata Nabi membolehkan musik, pasti musik di masa itu Islami. Enggak mungkin Dewa 19 di masa itu dihidupkan, Sheila on Seven dan yang semisalnya. Pasti lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Umar, Abu Bakar kalau boleh. Enggak mungkin Dewa 19, ya kan? Enggak mungkin lagu rock, ya, enggak mungkin. Pasti lagu-lagu Islami, tapi enggak ada yang dikecualikan oleh Nabi. Datang kita kecualikan. Kita lebih hebat daripada Nabi dan para sahabat, lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada tabi'in, dan lebih hebat dari 4 imam mazhab. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi